Selamat datang di channel YouTube Bang RP B4 NGRP. Kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Daftar isi video: A. Pembagian sudut dalam trigonometri. B. Menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. C. Contoh soal dan pembahasan. Nah, terdapat 5 soal ya. Baik, kita mulai. A. Pembagian sudut dalam trigonometri. Dalam trigonometri, besar suatu sudut alfa dibagi ke dalam 4 kuadran. Perhatikan gambar berikut. Sumbu X, sumbu Y. Nah, ini terbagi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini kuadran 1. Besar sudutnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat jika dalam V, 0 sampai V/2. Jika dalam radian ya maksudnya. Dan ini adalah kuadran kedua. Besar sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Jika dalam radian, V/2 sampai V. Dan ini adalah kuadran ketiga. Besar sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Jika dalam radian, V sampai 3V/2. Dan ini adalah kuadran keempat. Besar sudutnya 270 derajat sampai 360 derajat. Dalam bentuk radian, 3V/2 sampai 2V. Oke, inilah pembagian sudut berdasarkan kuadrannya, yaitu ada 4, 1, 2, 3, 4. Membaca kuadrannya berlawanan arah jarum jam ya. Kita lanjut. B. Menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Perhatikan gambar berikut. Ini lingkaran. Pada lingkaran terdapat titik P, koordinatnya X, Y. Lalu kita tarik garis OP. Kemudian proyeksikan P ke sumbu X. Saat diperoleh titik Q. PQ tentunya tegak lurus dengan sumbu X. Lalu sudut POQ adalah sudut alfa. Oke, perhatikan segitiga POQ nanti ya. Panjang OQ itu adalah X sesuai dengan koordinat P ya. Lalu panjang PQ adalah Y. Dan OP itu adalah jari-jari lingkaran, kita sebutlah R. Nah, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP dan sumbu X positif di titik O 0,0. Kesimpulan, diketahui titik P, X, Y, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP, panjangnya R, dan sumbu X positif di titik O 0,0, maka sinus alfa sama dengan rumus sinus sin demi ya, depan alfa yaitu PQ per miringnya OP. Maka sin alfa sama dengan PQ nya itu Y per OP nya R. Dengan demikian, kebalikan dari sinus adalah kosekan. Alfa sama dengan, tentu ini nilainya kita balik saja menjadi R per Y. Selanjutnya, kosinus alfa sama dengan kosami sampingnya OQ per miringnya OP. Nilainya cos alfa sama dengan OQ itu adalah X per OP yaitu R. Dengan demikian, kebalikan dari cos adalah sekan. Alfa sama dengan, ini kita balikan, R per X. Langkah selanjutnya, tangin alfa sama dengan tadesa, depannya PQ, depan alfa, per sampingnya OQ. Maka tangin alfa sama dengan Y per X. Dengan demikian, kotangin alfa sama dengan X per Y ya. Oke, ini konsep yang akan kita pakai untuk menentukan nilai
trigonometri di berbagai kuadran. Baik, kita bahas kuadran pertama. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini kuadran pertama, tentu titiknya di sini ya, titik A, B. Panjang ini dari O ke A, B itu adalah R ya. Dan sudutnya adalah dari OX ke ini ya, titik garis ini, itu adalah alfa. Nah, kuadran 1 titiknya A, B. Nah, ini rumus yang konsep tadi ya, rumus dasar tadi, perbandingan trigonometri di sembarang titik. Ini rumusnya di titik X, Y. Nah, kita lanjut, kita substitusikan. Sinus alfa sama dengan Y per R, itu sama dengan Y nya adalah B ya, jadi B per R, R nya tetap R. Ini hasilnya positif ya. Kenapa? Ya B nya kan positif, R nya juga positif, tentu hasilnya positif. Kosinus alfa X per R sama dengan X nya adalah A per R nya tetap. Nah, A itu positif, R tentu juga positif, maka hasilnya positif. Artinya kosinus alfanya positif nilainya ya. Tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan Y nya adalah B per X nya A, maka ini juga positif. Kosekan alfa R per Y sama dengan R nya tetap per Y nya adalah B. Nah, ini positif, ini juga positif, maka hasilnya positif. Sekan alfa R per X sama dengan R nya tetap per X nya A. Nah, ini positif, maka hasilnya positif. Ketangan alfa X per Y, X nya adalah A per Y nya adalah B. Nah, ini positif, ini juga positif, tentu hasilnya positif. Jadi kesimpulannya, nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1 semua positif ya. Untuk kuadran 1 nilai yang 6 ini selalu positif ya. Kita lanjut untuk kuadran kedua. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini kuadran kedua, tentu koordinatnya negatif A, B ya. X nya ini kan negatif ya, negatif A, B. Nah, sudutnya adalah sumbu X ini dengan garis ini ya. Oke, itulah alfanya. Nah, kuadran 2 titik negatif A, B. Ini konsep dasar di sembarang titik ya, X, Y. Nah, lalu kita substitusikan. Y nya adalah B, X nya adalah negatif A. Oke, sama dengan sinus alfa sama dengan B per R. Nah, B positif, R positif, tentu hasilnya positif. Ini X per R sama dengan X nya negatif A per R. Ini hasilnya negatif ya, negatif. Kemudian Y per X ya, tangen alfa sama dengan Y per X, Y nya B per X nya negatif A, ini tentu hasilnya negatif. Kosekan alfa R per Y sama dengan R nya tetap per Y nya adalah B, ini positif ya, tandanya positif. Kemudian sekan alfa R per X, R nya tetap per X nya negatif A, ini positif, ini negatif, tentu hasilnya negatif. Kotangen alfa X per Y sama dengan X nya negatif A per Y nya B. Nah, ini negatif dibagi positif, tentu hasilnya negatif. Nah, dari keenam ini yang positif hanya ada 2, yaitu sin alfa dan kosekan alfa. Jadi nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 2 sinus dan kosekan positif,
selebihnya negatif. Maksudnya yang 4 lagi negatif ya. Atau selain sinus dan kosekan pasti negatif untuk di kuadran 2. Baik, kita lanjut kuadran ketiga. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini kuadran ketiga, titiknya negatif A, negatif B. Ini sumbu X, maka kita buat sini alfanya. Oke, ini adalah sudut alfa yang dibentuk. Kuadran 3, titik negatif A, negatif B. Oke, ini rumus dasarnya. Kita substitusi sinus alfa sama dengan Y per R. Y-nya adalah negatif B per R. Ya. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Kosekan alfa X per R sama dengan X-nya negatif A per R. Ini negatif dibagi positif, tentu hasilnya negatif. Lalu tangen alfa Y per X. Y-nya negatif B per X-nya negatif A. Ini negatif bagi negatif, hasilnya positif. Kosekan alfa sama dengan R per Y, sama dengan R-nya tetap per Y-nya negatif B. Nah, ini positif, ini negatif, dibagikan hasilnya negatif. Sekan alfa R per X sama dengan R-nya tetap per X-nya negatif A. Ini positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Lalu kotangin alfa sama dengan X per Y. X-nya negatif A per Y-nya negatif B. Ini hasilnya negatif bagi negatif, hasilnya positif. Nah, yang positif ada dua, yaitu tangen alfa dan kotangin alfa. Jadi, nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3, tangen dan kotangin positif. Yang lainnya adalah negatif. Baik, kita lanjut ke kuadran keempat. Perhatikan gambar berikut. Oke, kuadran keempat berarti titiknya adalah A, negatif B. Oke, sudut yang terbentuk adalah ini, sudut alfa. Nah, kuadran keempat, titik A, negatif B. Perbandingan trigonometrinya ini rumus dasar. Nah, Y per R, Y-nya negatif B, X-nya A ya. Jadi negatif B per R. Ini negatif bagi positif, hasilnya negatif. Ini X per R, X-nya A per R. Positif bagi positif, hasilnya positif. Tangen alfa Y per X. Y-nya negatif B per X-nya A. Ini negatif bagi positif, hasilnya negatif. Kosekan alfa sama dengan R per Y, sama dengan R-nya tetap per Y-nya negatif B. Nah, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Sekan alfa sama dengan R per X, sama dengan R-nya tetap per X-nya adalah A. Ini positif dibagi positif, hasilnya positif. Kotangin alfa X per Y sama dengan X-nya A per Y-nya negatif B. A dibagi negatif ya, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Nah, ini juga ada dua yang bernilai positif, yaitu kosekan alfa dan sekan alfa pada kuadran keempat. Jadi, nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 4, kosinus dan sekan bernilai positif. Selebihnya bernilai negatif. Oke, ini untuk di kuadran 4. Baik, kesimpulan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, ini kuadran pertama, X-nya positif, Y-nya positif. Sudutnya 0 sampai 90. Ya, kuadran 1, semua positif. Nah, sudut
titiknya X-nya negatif, Y-nya positif, sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Ini adalah kuadran kedua. Sinus dan kosekan positif. Oke. Ini kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 3, tangen dan kotangen positif. Kuadran 4, cos dan sekan positif, ya. Nah, artinya kita cukup hafal ini ya. Kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 sinus dan kosekan saja yang positif. Berarti tangen, kosinus itu bernilai negatif ya, dan kebalikannya juga. Nah, kuadran ketiga tangen dan kotangen yang bernilai positif. Nah, yang 4 lagi sinus, kosinus, sekan, kosekan itu negatif untuk kuadran 3 ya. Jadi kuadran 4 cos dan sekannya yang positif, selebihnya negatif. Nah, cukup ingatnya adalah semua sin, tan, cos. Oke, mudah ya. Baik, untuk memperdalam pemahaman kita tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, maka kita bahas contoh soal. Contoh 1. Diketahui alfa adalah sudut lancip dan sinus alfa sama dengan 12/13. Maka tangen alfa tambah kosinus alfa sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Sinus alfa sama dengan 12/13. Nah, ingat rumus sinus alfa adalah sin demi ya, depan per miring. Jadi depannya 12, miringnya 13. Oke? Nah, dari situ gambar segitiga sesuai perbandingan tersebut. Maksudnya segitiga siku-siku ya. Jadi ini gambarnya. Ini sudutnya. Lalu ini depan, ya, depan alfa. Ini samping alfa. Ini sisi miring. Nah, yang diketahui depannya yaitu 12, miringnya 13. Teorema Pythagoras. Sa sama dengan akar mi kuadrat kurang d kuadrat. Kita substitusi sa sama dengan akar 13 kuadrat kurang 12 kuadrat ya. Mi-nya 13, D-nya 12 ya, kita substitusi. Jadi kita hitung 169 kurang 144 sama dengan akar 25, yaitu sa sama dengan 5. Nah, dengan demikian kita perhatikan alfa disebutkan adalah sudut lancip untuk kuadran 1. Maka semua perbandingan bernilai positif. Tangen alfa sama dengan tadesa, depannya tadi 12 per sampingnya 5, ini sudah dihitung ya. Jadi tangen alfa sama dengan 12 per 5. Kemudian kosinus alfa. Kosinus alfa sama dengan kosami, samping per miring. Sa-nya 5, miringnya 13, berarti 5/13. Nah, kita jawab tangen alfa tambah kosinus alfa sama dengan 12 per 5 ditambah 5/13 sama dengan, kita samakan penyebut ya, jadi 181/65. Mudah kan? Contoh 2. Diketahui beta adalah sudut tumpul dan cos beta sama dengan negatif 4/5. Maka sinus beta kali tangen beta sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Kosinus beta sama dengan negatif 4/5. Rumus cos adalah kosami, sampingnya 4, miringnya 5. Nah, negatifnya ini kita abaikan ya. Untuk sementara kita abaikan, karena positif negatifnya itu nanti ditentukan oleh kuadrannya ya.
Jadi gambar segitiga sesuai perbandingan tersebut. Abaikan tanda negatif ya. Jadi kita pakai 4 dan 5 saja. Jadi ini segitiganya siku-siku beta, ini depan beta, ini samping beta, dan ini sisi miring. Nah, diketahui di soal saat 4, lalu miringnya 5. Nah, dengan teorema Pythagoras kita dapat hitung D sama dengan akar mi kuadrat kurang sa kuadrat. Maka D sama dengan akar, kita substitusi 5 kuadrat kurang 4 kuadrat ya. Mi-nya tadi 5 ini ya. Lalu sa-nya ini 4. Kita substitusi. Jadi 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Kita hitung akar 25 kurang 16. Sama dengan 25 kurang 16 betul 9. Jadi akar 9. Jadi diperoleh D sama dengan akar 9 3 ya. Nah, perhatikan beta adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu kuadran 2. Maka sinus beta positif dan kosekan beta positif. Berarti yang lain dari 2 ini tentu nilainya negatif ya. Nah, ini di soal ditanya sinus beta. Nah, sinus beta berarti positif ya. Sinus beta sama dengan sin demi. Depannya 3/5 miringnya ya. Inilah sinus beta. Kemudian ini tangen beta. Tangen beta sama dengan ini nilainya tidak ada tangen di sini, berarti negatif ya. Ini dia konsepnya, ini tidak ada tangen berarti negatif. Jadi rumusnya negatif ta desa ya, desa. Jadi sama dengan negatif D-nya itu tadi 3 per sa-nya 4. Jadi 3/4 ya. Negatif 3/4 lah tangen beta. Nah, kita jawab sinus beta kali tangen beta sama dengan 3/5 kali negatif 3/4. Kita hitung hasilnya. Ini 3 kali 3 ya. Ini negatif positif, ini negatif 9/20 ya. 3 kali 3 9, 5 kali 4 20. Ini negatifnya nih. Oke, mudah kan? Contoh 3. Diketahui A 270 derajat sampai 360 derajat ya, diantara. Dan tangen A sama dengan negatif 2,4. Maka sinus A sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Tangen A sama dengan negatif 2,4. Ini kita ubah menjadi negatif 24/10 tentunya. Kita sederhanakan. Tangen A sama dengan negatif 12/5 dibagi 2 ini ya. Lalu rumus tangen yaitu ta desa. Berarti D-nya 12, sa-nya 5. Ini negatifnya abaikan ya. Ini masalah kuadran ya. Gambar segitiga sesuai perbandingan tersebut. Abaikan tanda negatif ya. Ini kita abaikan ya untuk menggambarnya. Jadi ini segitiganya, siku-siku. Sini A, ini D, depan A, ini samping A, ini sisi miring. Kemudian yang diketahui di soal D-nya tadi 12 ya. Ini 12. Lalu sa itu 5, maka di sini 5. Dengan teorema Pythagoras, mi sama dengan akar D kuadrat tambah sa kuadrat. Kita substitusi, mi sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Ini ya, D-nya 12, sa-nya 5. Sama dengan 12 kuadrat plus 144, 5 kuadrat itu 25. Jadi akar 144 tambah 25. Sama dengan ini jumlahkan 169. Jadi akar 169. Maka mi sama dengan akar 169 adalah 13. Nah, perhatikan bahwa A adalah sudut di antara 270 dan 360, yaitu kuadran 4 ya. Maka di kuadran 4 kosinus A positif dan sekan A positif. Maka yang lain dari 2 ini tentu bernilai negatif. Nah, yang ditanya sinus A ya.
Sinus A apakah ada di ini? Tidak ada ya, berarti sinus A itu negatif. Jadi rumusnya sinus A sama dengan negatif ya. Tuh, karena di kuadran 4 pakai negatif rumusnya. Negatif sin demi depan per miring. Depannya itu adalah 12, miringnya tadi 13 ya. Jadi diperoleh negatif 12 per 13. Mudah kan? Kita lanjut ke contoh 4. Jika sekan beta sama dengan negatif 3 dengan beta di antara V dan 3 V per 2, maka sinus beta sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Sekan beta sama dengan negatif 3. Nah, maka kosekan beta ya, kebalikan sekan itu kosekan. Kosekan beta sama dengan 1 per sekan beta sama dengan 1 per negatif 3 ya, 1 per negatif 3. Nah, ini rumus cos, yaitu cosami. Jadi sa-nya 1, mi-nya 3. Negatifnya itu nanti kita pakai untuk menentukan nilainya berdasarkan kuadran ya. Gambar segitiga sesuai perbandingan tersebut. Nah, ini segitiga siku-siku ya, abaikan tanda negatif. Ini segitiga siku-siku, ini sudutnya beta, depannya D, sampingnya sa, miringnya mi. Nah, sa-nya tadi 1, lalu mi-nya 3 ya. Dengan teorema Pitagoras, maka D sama dengan akar mi kuadrat dikurang sa kuadrat. Kita substitusi D sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 9 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 8, berarti akar 8. Jadi D sama dengan, nah ini 8 ini kan 4 kali 2 ya, 4 itu diakarkan 2 akar 2 jadinya ya, akar 8 itu 2 akar 2. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa beta itu di kuadran 3 ya, dan tentunya di kuadran 3 tangen sama kotangen yang positif. Nah, lain dari yang dua ini tentu bernilai negatif. Nah, ini yang ditanya sinus beta. Nah, sinus beta kan tidak ada di antara ini, berarti negatif hasilnya ya. Jadi sinus beta rumusnya pakai negatif, sin demi ya, negatif D per mi sama dengan negatif D-nya 2 akar 2 per miringnya 3. Ini ya. Oke, udah kan? Kita lanjut contoh terakhir, yaitu contoh 5. Diketahui sinus A sama dengan 3/5 dan tangen B sama dengan 7/24. Jika A sudut kumpul dan B sudut lancip, maka cos A kali sin B sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Sinus A sama dengan 3/5. Ingat rumus sinus, sin demi depan per miring, depannya 3 ya, sesuaikan, mi-nya 5. Nah, kita gambar segitiga, ini A, ini B, sa, mi. Diketahui tadi D-nya 3, mi-nya 5. Dengan Pitagoras, sa sama dengan akar mi kuadrat kurang D kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan sa adalah 4 ya. Ini 25 kurang 9 itu 16, diakarkan 4 ya. Maka dengan ini yang ditanya adalah apa nih? Dari sudut A, yaitu cos A ya. Berarti A sudut kumpul kuadran 2, sinus positif dan kosekan positif, maka kosinusnya pasti negatif ya. Jadi cos A sama dengan negatif, pakai negatif rumusnya ya, negatif sampingnya ya, cosami sama dengan negatif, sa-nya 4, mi-nya 5, jadi negatif 4/5 lah cos A. Kita lanjut ke sudut B-nya ya, tangen B sama dengan 7/24. Rumus tangen
adalah Tadesa. Depannya 1, sa-nya 24. Nah, kita gambar segitiga. Ini sudut B. Ini D, ini sa, ini mi. D-nya 7, sa-nya 24. Dengan Pitagoras, mi sama dengan akar D kuadrat tambah sa kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan sa. Nah, 7 kuadrat itu 49. 24 kuadrat itu adalah 576. Dijumlahkan 625. Diakarkan, tentu hasilnya 25. Nah, ingat D sudut lancip. Kuadran 1. Nilai perbandingan trigonometri semua positif. Nah, untuk sudut lancip kita perlu dipikirkan negatifnya ya. Artinya semua positif. Nah, apa yang ditanya dari sudut B? Kita perhatikan soal kita, yaitu sinus B ya. Nah, tentu hasilnya positif ya. Jadi sinus B sama dengan sin de mi. Depannya yang B adalah nih 7 ya. Miringnya tadi ini, oh ya, ini ya, ini miring ya, bukan sa ya. Jadi miringnya 25. Jadi sama dengan 7/25 ya. Ini salah ketik ini ya. Maka kita sudah bisa jawab. Cos A kali sinus B sama dengan cos A nya ini negatif 4/5 kali sin B, yaitu ini 7/25. Kita kalikan negatif 4 kali 7 negatif 28/125 ya. 5 kali 25 125. Oke, ini hasilnya. Tentu mudah ya. Cukup pembahasan dari Bang RP. Selamat belajar.